Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa dipertemukan kembali dalam majelis yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu disampaikan kepada baginda yang mulia, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan terbaik, baik lahir, baik batin kita. Kita selalu menambah ilmu, sehingga sebanding dengan ilmu, iman kita juga tambah kuat. Dengan begitu, mudah-mudahan seringkali dikatakan dalam khutbah, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Maka ketakwaan kita diselimuti oleh ilmu, diwarnai oleh iman. Insyaallah ketakwaan kita akan membuahkan hasil yang manis. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Ta'ala, mudah-mudahan sekali lagi kita izinkan kita sama-sama berdoa ya sebelum dimulai. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesabaran, cepat sembuh ya. Yang sehat, mudah-mudahan kesehatannya itu bisa menjadi modal dia untuk selalu berbuat baik. Ya, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Shalli wa sallim wa barik. Allahumma sahih ajsadana. Ya Allah, sehatkanlah badan kami. Wa tawil a'marana, dan tetapkanlah umur kami jika panjang dalam keadaan taat kepadamu. Wasabit imanana, tetapkanlah iman kami sehingga iman kami bisa mengantarkan kami mendapatkan husnul khotimah saat kami dijemput oleh utusanmu. Wanawir qulubana, ya Allah, terangilah hati kami. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa la ta'atika subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Ya Allah yang membulak-balikan hati, tetapkanlah hati kami dalam ketaatan kepadamu. Wa ahsin amalana, ya Allah, perbaikilah ibadah kami, baikkanlah perbuatan kami, terimalah amal soleh kami, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, limpahkanlah kepada kami rizki yang banyak. Wasi arzaqana, ya Allah, luaskanlah rizki kami, rizki lahir dan rizki batin, agar menjadi bekal kami hidup di dunia ini menuju kampung yang abadi. Walal khairi qaribna, ya Allah, dekatkanlah kami kepada yang baik. Wa anisyarri ba'idna, dan jauhkanlah kami dari keburukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Itu kalau lagi khutbah biasanya sudah selesai. Kalau ngaji sekarang selesai apa enggak? Baru duduk ya. Kita sudah mau selesai lagi. Mudah-mudahan kalian semuanya bisa menjaga kesehatan ya. Walau kita dalam keadaan, mungkin ada di antara kita yang merasa kurang enak badan, mudah-mudahan tetap kuat ya, bisa mengikuti kegiatan. Baik anak-anakku sekalian, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan pada kesempatan ini
kita bahas tentang bulan Sya'ban. Ya, kebetulan ada di depan kalian kitab, namanya kitab Durratun Nasihin. Silahkan dibuka ayat halaman 206. Ada semuanya? Oke, coba mohon dibaca sama siapa? Aru, ayat Al-Qur'annya. Ini Ru, ayat 19. Asyura ayat 19 mana? Lah, satu surat satu ayat. Dengan artinya. Di sini nak bacanya. Yang keras. Allahu latif bida. Tauz dulu dong. Dia memberi rezeki pada yang dikehendaki, dan Dia Maha Kuat dan Maha Perkasa. Satu ayat lagi, 20-nya. Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat, maka akan kami tambahkan baginya keuntungan itu. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, maka kami berikan kepadanya sebagian darinya. Tetapi tidak ada baginya di akhirat suatu bagian itu. Oke, syukron. Oke, terima kasih Ananda Aruf Fahrudin yang sudah membacakan surat apa tadi? Asyura ayat 19 dan 20. Terima kasih sekali lagi ya. Wallahu a'lam bishawab wa a'lamu bimuradi min hadhil ayat. Hanya Allah yang tahu maksud hakikat dari ayat. Maknanya kita kembalikan kepadanya. Insyaallah kita akan sedikit mengulas ayat ini dikaitkan dengan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu dalam satu keterangan kasyairi Anbiya, ya, Padlul Sya'ban kasairil Ashhur, ya. Jadi bulan Sya'ban itu seperti bulan yang lebih daripada bulan-bulan yang lain. Ada lagi keterangan yang menjelaskan, tapi ini hadisnya nggak tahu dhaif ya atau maudhu. Tapi kita ambil esensinya. Ya. Esensinya itu adalah ada satu keterangan, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr umati. Kita ambil esensinya, Rajab itu adalah bulan Allah. Ya. Kenapa? Kita melihat bahwa ada satu peristiwa di mana peristiwa itu tidak mungkin diterima oleh akal. Yaitu peristiwa apa? Isra dan Mi'raj. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki kewenangan. Makanya Allah itu dalam ilmu tauhid ya, itu disebutnya ada yang disebut dengan jaiz, sifat yang wenang oleh Allah melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah pernah mempelajari tentang sifat-sifat yang wajib di Allah, ya. Ada berapa? 20. Sifat yang mustahil di Allah 20.
Sifat yang wenang di Allah satu. Apa sifat yang wenang di Allah itu? Melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan Allah. Maka kenapa sebagian ulama yang mengatakan Rajab itu adalah bulan Allah? Karena pada bulan itu Allah melakukan sesuatu yang Allah kehendaki. Apa itu? Ya tadi, yaitu menjemput siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui utusannya, yaitu malaikat Jibril dan Mikail, untuk menerima perintah Allah, yaitu sholat 5 waktu. Ini kan berkaitan dengan Allah latifum bi ibadih. Allah latifum bi ibadih. Latif itu maha lembut. Lembutnya Allah di sini, atau yang dimaksud dengan lembut di sini adalah Allah memberikan sesuatu kepada siapapun yang Allah kehendaki tanpa harus bisa dicerna oleh akal manusia. Bisa dipahami ya? Allahu latifun bi ibadihi, artinya Allah memberikan sesuatu kepada hambanya meskipun di luar nalar akal manusia. Latif itu artinya lembut. Allah Maha Kuasa. Atau juga bisa Allah itu latifun bi ibadihi, Allah itu mengetahui segala sesuatu. Misalkan kita menyimpan balpen ini di dalam gelas. Ya. Balpen ini kena air gak dalamnya? Enggak kan? Kita simpan, masukkan ke dalam gelas, ada airnya. Otomatis kan semua yang ada di luar ini basah. Betul gak? Apakah dalamnya basah? Tidak. Allah mah tidak seperti itu. Allah itu sampaikan ke dalam-dalamnya. Itu yang disebutkan latifun bi ibadi. Allah Maha mengetahui berbagai macam hal. Ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Allah mengetahui apa-apa yang di langit dan di bumi. Bahkan di dalam kitab Bughyatul Murtasyidin ya, Syekh Muhammad bin Ibrahim bin Husain itu mengatakan bahwa kalau ada orang yang ragu bahwa Allah itu tidak mengetahui sampai detail, itu bisa jadi kufur. Ya, di dalam kitab Bughyatul Murtasyidin dijelaskan seperti itu. Nah, kita harus yakin. Ya. Selanjutnya, yarzuqu may yasha. Kemudian ditegaskan di sini yarzuqu may yasha, Allah memberi rezeki kepada siapapun yang Allah kehendaki. Man itu siapapun. Ya may yasha, Allah kehendaki. Bi ghairi hisab, tanpa harus ada perhitungan. Tanpa harus ada perhitungan. Ketika kita melakukan satu kebaikan, ketika kita melakukan satu amal, maka tingkatan amal kita di hadapan Allah itu tidak sama. Pada hari ini kalian datang ke sini melakukan sesuatu, ketika kita sandarkan yang kalian lakukan saat ini datang ke sini karena perintah sekolah, maka di akhirat tidak akan ada pahalanya. Kenapa? Karena hanya menggugurkan kewajiban dari sekolah. Tapi ada level orang yang datang ke sini, saya datang ke sini ingin mendapatkan pahala hanya dari Allah. Pengen pahalanya misalkan masuk surga. Ya. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya dari rumah ke sini, maka langkah kakinya itu bisa menuntun dia ke dalam surga. Saya pengen masuk surga. Kenapa? Karena tantangan kesininya berat, kalian mengorbankan segala rupa, Allah akan kasih. Apakah sama pahalanya makomnya orang yang pertama tadi dengan kedua? Sama tidak? Tidak. Ya, tadi mah dia menginginkan apa? Pahala di
dunia, sementara dia menginginkan pahala di akhirat, yaitu mendapatkan surga. Imam Nawawi Al-Bantani menyebutkan ada satu makom tertinggi, amalannya sama tapi makomnya beda. Siapakah itu? Mereka yang melakukan sesuatu tidak mengharapkan surga, tidak mengharapkan dijauhkan dari neraka, tapi hanya semata-mata melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kita pengen yang mana? Ya, segala sesuatu ya logis ya, ketika ada reward. Semangat gak? Kalau kalian misalkan, sok kamu datang ke sekolah, nanti sama papa, mama, ibu, bapak di rumah dikasih ongkos lumayan buat jajan. Kata Adit, lumayan kan jajan, daripada saya hari ini di rumah nggak dikasih uang jajan, mendinganan ke sekolah tapi dikasih jajan 50. Cik, Adit mau yang mana? Coba mau yang mana Adit? Di rumah aja kata. Kalau Maulana pengen apa? Di rumah aja atau dikasih 50 tapi ke sekolah? Di rumah aja. Kenapa? Capek Sal. Tapi datang ke sini berarti hebat, luar biasa. Datang. Tapi wajar ya ketika kita harus datang ke sini karena melihat dikasih uangnya. Nggak apa-apa. Itu sebagai reward, karena dalam pendidikan Islam itu perlu reward atau penghargaan. Meskipun hanya mengatakan kamu hebat, kamu pinter, kamu baik, aku senang melihatnya. Kenapa nggak dari dulu ya kamu kayak gini teh? Itu anak itu senang. Kayak gini aja lah. Misalkan Bayu ceramah bahasa Inggris, tapi disimak sama Haidar, apakah itu sebuah penghargaan buat Bayu? Iya ya, saya ceramah meskipun sambil dia baca, tapi dia perhatiin sama Haidar. Wah, ada motivasi. Nanti mas saya kalau ceramah nggak dibaca. Itu akan makomnya lebih tinggi lagi. Jadi satu objek amal, tapi pahalanya di hadapan Allah itu tidak sama, sesuai dengan niatnya. Lanjut ya. Wahwal qawiyul aziz. Allah maha kuat, Allah maha perkasa. Jadi Allah bisa saja menolak sesuatu sesuai dengan kehendak Allah. Makanya setiap sholat kita suka baca Allahumma la mani'a. Coba lanjutkan. Lima manata. Ya. Allahumma, ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa menolak. Lima manata, apa-apa yang engkau tidak kehendaki. Allahumma la mani'a lima a'tait, apa-apa yang engkau berikan. Wala mu'tiya lima manata, dan tidak akan bisa memberikan sesuatu apa-apa yang Allah tidak sukai. Wala radda lima qadaita, dan tidak akan ada orang yang bisa menolak apa-apa yang sudah Allah putuskan. Wala yanfa'u dzal jadi min kal jad, dan tidak akan ada manfaatnya apa-apa sesuatu yang hanya sekedar keberuntungan, karena dari Allah lah datangnya kebaikan. Ya, dalam surat Al-Fatah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi anjala sakinata fi qulubil mu'minin." Hanya Allah lah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Maka kita minta kepada Allah apa? As-sakinah. Apa sakinah itu? Ketenangan. Allahumma anzilni manjilan mubarakan. Ya Allah, berilah kami tempat yang tenang, tempat yang diberkahi, tempat yang penuh dengan kebaikan. Wa anta khairul munzilin. Sementara engkau adalah yang sebaik-baiknya memberikan anugerah, tempat. Makanya anak-anakku sekalian, pertama kali berbicara misal kita sebagai orang tua, maka tentu orang tua ini menginginkan
agar anaknya itu menjadi anak yang baik, maka pertama yang harus diberikan oleh orang tua itu apa? Pendidikan terbaik. Yang kedua adalah memilih tempat yang baik. Agar apa? Agar dia tumbuh menjadi pribadi yang baik. Umpamanya kalau kita mau menanam tanamannya baik, tapi tanahnya jelek, apa yang terjadi? Pasti akan sia-sia. Kenapa? Karena tanaman itu pasti akan bermasalah tumbuhnya. Atau misalkan bijinya jelek, tanahnya, medianya bagus, apa yang terjadi? Susah juga ngurusnya. Jadi bagusnya bagaimana? Bijinya bagus, medianya juga bagus, maka yang terjadi apa? Iya, tumbuh dengan sempurna. Baik, kita lanjutkan ya. Maka na yuridu hasal akhirah, barang siapa yang menginginkan harsa. Harsa itu artinya apa namanya itu? Kalau kita misalkan kalau berkebun ya, berkebun atau bercocok ya, bercocok. Man kana yuridu harsal akhirah, barang siapa yang ingin bercocok ya, bertani al akhirah, untuk kepentingan di akhirat, bahasanya harsa. Kenapa? Karena kebaikan kita itu tidak dihitung secara hitungan 1, 2, 3, 4. Seperti hanya kita misalkan sholat, kan sholatul fardhi afdhalu min sholatul jamaah afdhalu min sholatil fardhi bisib'in wa asyrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Berapa bandingannya? Bisab'in wa asyrina darajah, 27 darajat. Ada yang mengatakan 25. Apakah 27 darajat itu hitungan 1, 2, 3, 4? Ternyata tidak. Kenapa? Karena ibadah sholat itu hanya Allah yang tahu pahalanya. Ini sebagai motivasi buat kita. Sama halnya seperti kita puasa. Puasa A, puasa B, dan puasa C itu puasanya sama. Pahalanya sama enggak? Enggak. Kita duduk di sini pun sama. Pahala di hadapan Allah beda. Nah, kalau kita mengharapkan bercocok untuk negeri akhirat, pahalanya di akhirat, nazid lahu fi harsi, maka Allah akan tambah tuh dalam usahanya dia bercocok pahalanya. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fisabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sana bila fi kulli sumratin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Seperumpamaan orang yang berinfak di jalan Allah itu seperti orang yang menanam satu biji, kemudian dari satu biji itu tumbuh 7 tangkai, dan setiap cangkai itu ada 100 lagi. Dari 100 itu kemudian tumbuh lagi, bercabang terus, Masya Allah. Maka kebaikan yang kita lakukan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi kebaikan buat orang lain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apa sih tujuan kita hidup teh? Ayo, apa sih tujuan kita hidup teh? Ya, iya. Kita itu mempersiapkan diri untuk nanti pulang ke kampung akhirat. Ibaratnya kita sedang dalam perjalanan musafir, maka di perjalanan itu bukannya tempat tujuan kita. Tujuan kita mah apa? Yaitu tempat tujuan kita itu, ya. Oke, lanjut. Wa man kana yuridu hasadunya nu'tihi minha, barang siapa yang mengharapkan bercocok pahala di dunia, dia ingin pahala di dunia saja, nu'tihi minha, maka Allah akan kasih. Jadi Allah itu maha adil. Keadilan Allah itu mencakup semua orang yang Allah sayangi dan Allah tidak sayangi, Allah kasih rezeki. Cenah geninganan orang tara salat beunghar. Cenah geningan orang tara puasa oge keukeuh we manehanana sehat misalkan. Kadangkala kita berpikir
sehari-hari geninganan orang tanpa membaca Al-Quran juga nggak apa-apa. Geninganan orang tidak tahu bagaimana rukun, syarat yang membatalkan, makruhah, nunah atau yang dianjurkan dalam sholat juga tidak masalah, asal kita bisa melaksanakan sholat saja. Maka tentu ini adalah keliru, ya, keliru. Kenapa? Karena Allah akan memberikan sesuatu sesuai apa yang Ia inginkan. Kalau Dia hanya melakukan sesuatu ibadah untuk menggugurkan, Allah kasih itu pahala cuma menggugurkan. Ada kata cuma saja, tapi nanti di akhirat dia tidak mendapatkan apa-apa. Ya, masih ingat hadisnya orang yang melaksanakan sholat di awal waktu, kemudian sholatnya itu akan naik ya ke langit sampai arasy. Maka kata sholat itu apa? Hafidhakallah kama hafidham. Semoga Allah menjaga kamu sebagaimana kamu menjaga aku. Itu sholat. Jadi ketika kita betul-betul memperhatikan sholat, ya, dari rukunnya, dari syaratnya, ya, kemudian kita sempurnakan bacaannya juga, faham. Jadi menyempurnakan sholat itu bukan hanya kita sholat di awal waktu, bukan, tapi kita menjaga sholat itu dari rukun syarat. Bahkan di dalam kitab I'anatul Talibin, wajibu alal waliyi, ya, maka diwajibkan kepada seorang wali ayadriba, memukul ala walidihi, kepada anaknya, dorban ghairu mubarihin, dengan pukulan yang tidak melukai, ida taroka syarton min syuruti sholat, di mana dia tidak memperhatikan syarat sholat. Kama kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, murus sabiya bisabiin wa idza balaga 20 sana fadribuhu alaiha. Kata Nabi, perintahlah anak kamu pada usia 7 tahun. Jadi kalau anak itu sudah usia berapa tahun? 7 tahun. Kalian udah berapa tahun? Udah 15 tahun ya. Maka bukan diperintah lagi. Paida balago isyrina sana, maka apa isyrina sana, maka apabila berumur 10 tahun fadribuhu alaiha, maka pukul dia. Tuh. Ya, maka pukullah dia. Nah, dalam satu hadis lagi terkatakan idza daraba ahadukum fal yajtamil wajha. Kalau kamu mukul jangan kena muka. Ya, kenapa? Kemarin di TV ya ada seorang artis tuh dipukul mukanya. Cabok berenang. Ngagugat karena ada luka. Kan ada di luka di muka, kan tinggal terus ya. Dia menggugat langsung ke pakai pengacara juga, karena mukanya dipukul. Ayat tapakan. Nah, itu yang berbahaya itu. Ayat tapakan koma asarwa merenanya. Namun kita memukul muka, karena muka itu adalah ya sebagai boleh jadi itu merupakan sesuatu yang menjadi barometer ukuran seseorang, ya. Jadi kalau orang kelihatan ceria dari muka, kalau dia ukurannya sakit dari muka. Kalau orang diperiksa sakit, matanya kan suka dicolok tuh, dicolok sama dokter suka ada di center ya, mulutnya juga dibuka, letahnya juga dilihat. Jadi kalau memukul ke muka nanti takutnya ada apa-apa. Ya, Rasulullah SAW mengatakan 1400 tahun yang lalu bilang seperti itu. Kalau mukul jangan ke muka. Anak juga sama. Ya mungkin kalau misalkan kalian punya adik, sholatnya suka lorak lirik. Kalau cuma dia 7 tahun, 8 tahun sampai sebelum 10 tahun, jangan dipukul. Adek, sholat yang benar ya. Ntar nanti nggak dibawa, nggak diajak jalan-jalan. Sama Haidar punya adik gak? Punya kecil, berapa tahun? Hampir 8 tahun. 8 tahun. Suka diajak ke masjid? Jangan-jangan Haidar juga ke masjid lagi. Jadi sebelum ngajak anak, sebelum janak adik, kitanya juga harus ke masjid. Nah, kalau
antum sekalian punya adik ya belajar menjadi orang tua. Nah, gitu ya. Lanjut ya. Jadi tetap Allah akan kasih orang yang niatnya untuk hanya dunia saja. Wa malahu fil akhirati min nasib. Tapi di akhirat nanti dia tidak akan mendapatkan pahala apa-apa. Coba bayangkan. Pinteran orang muslim atau non muslim? Kalau begitu. Karena orang muslim mengharapkan di dunia, di akhirat juga dapat. Kalau orang yang non muslim, dia mendapatkan dunia yang banyak tapi di akhirat tidak. Cing yang mana? Nah, makanya hebatnya orang muslim itu seperti itu. Nah, kalian juga termasuk orang-orang hebat. Kenapa? Karena melakukan sesuatu bukan hanya untuk kebutuhan, kepentingan ya, tinggal kita bisa mendapatkan bagaimana hati kita tidak rusak. Apa kaitannya dengan bulan Sya'ban? Sya'ban itu adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. At-Taubah ayat 36. Inna iddatasyuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah ya ma khalaqas samawati wal arda dalika dinul qayyim. Sesungguhnya satu tahun itu hitungan bulannya ada 12 sebagaimana ada di dalam kitab Allah. Jadi anak-anakku sekalian, minha arba'atu hurum, di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Coba, siapakah yang paling pantas dimuliakan? Kita kan akan bertanya-tanya, siapa sih orang yang pantas dimuliakan? Berarti kan orang bisa memantaskan dirinya untuk dimuliakan. Pertama bisa jadi karena ilmunya, kedua bisa jadi karena hartanya, ketiga bisa karena jabatannya, keempat bisa karena jasanya. Ilmu, harta, jabatan dan jasa. Bisa jadi seperti itu. Jadi seseorang dimuliakan bisa jadi seperti itu. Tapi ini yang memuliakan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika Allah memuliakan 4 bulan ini, maka barang siapa yang dia pun sama melakukan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala lakukan, maka ia akan mendapatkan pahala yang utama. Karena mengikuti apa? Yang Allah perintahkan. Kenapa? Dulu sebelum Islam datang, masa jahiliyah, orang-orang Arab itu kalau misalkan mereka datang bulan Sya'ban, ibaratnya mereka teh nyepi. Tuh aya nu pasea bulan Sya'ban khususnya, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Muharram dan bulan Rajab, Sya'ban, apalagi Zulhijjah. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Iya, Rajab, Sya'ban, Muharram. Oh, dan Rajab, Sya'ban, Ramadan dan Muharram. Ada yang mengatakan Qa'dah, Zulhijjah, Muharram ya. Kalau tidak salah Rajab terpisah gitu, ya. Ada yang mengatakan kita Sya'ban, maka ketika bulan Sya'ban datang, mereka orang Arab waktu itu kan masa jahiliyah ya. Mereka tidak mengenal Islam. Mereka itu nahan dulu. Kenapa? Karena secara mental mereka sudah diajari oleh nenek moyang mereka untuk tidak melakukan perang, perseteruan pada bulan-bulan tersebut, sehingga ditunda sampai bulan berikutnya perang. Nah, di Madinah itu ada yang suka perang itu suku Aus dan Khazraj. Suka berperang dari mulai zaman dulu sampai datangnya Nabi baru berhenti. Tapi di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, bulan Ramadan, Rajab, mereka itu libur dulu. Nah, apalagi kita. Maka kita harus apa? Harusnya lebih dari mereka. Tapi ketika seseorang melakukan dosa, nah ini
maka dosanya itu melebihi daripada dosa yang dilakukan di bulan biasa. Sya'ban itu berasal dari kata syu'banun. Makanya dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, wa ja'alnakum syu'ubaw wa qabaila, maka kami jadikan kalian bersuku-suku. Jadi ketika ada orang melakukan suatu kebaikan, maka di bulan Sya'ban itu pahalanya semakin banyak. Bisa dipahami nggak? Nah, ada satu riwayat terakhir ya. Ada seorang sahabat namanya Muhammad bin Abdullah Az-Zahidi. Dia mengantar sahabatnya yang meninggal, ya, namanya kalau tidak saja Abu Bakar, ya, Abu Bakar nama sahabatnya itu Abu Hafs Al-Kabir. Maaf, siapa nama sahabatnya? Abu Hafs Al-Kabir. Kata Muhammad bin Abdullah, ya, saya sudah 8 bulan tidak berziarah atau berkunjung ke makamnya. Sudah berapa bulan? 8 bulan. Suatu hari saya berkunjung ke makamnya, menengok, ziarah, baca doa. Malam itu, pada malam dia berkunjung, dia tertidur. Di tidurnya dia bermimpi bertemu, melihat kondisinya sahabat Abu Hafs Al-Kabir itu mukanya lebam. Kaget dia, padahal orang itu orang soleh. Apa katanya? Kata Muhammad bin Abdullah, ya, Muhammad bin Abdullah, apa yang terjadi wahai sahabatku? Ketika saya diletakkan di pusaran, ya, di lahat, mendatanglah, ya, satu malaikat di depan kepalaku, di atas kepalaku. Dia bilang begini, tua bangka, amalnya jelek, ruksak, su'u syekh, ya syekh su' wa adadana dzunubi. Dia menghitung tuh, diperlihatkan dosa-dosa saya, ya, laqad kuntu fi ghaflatin min hada fakasyafna angka gitu aka fabasarukal yaumal hadid. Maka sungguh aku sekarang membuka penutup rahasia amal yang dulu kalian tidak bisa, kalian bisa lihat hari itu, saat itu dikubur dalam pandangan yang jelas. Itu di dalam surat Qaf, ya. Laqad kunta fi ghaflatin min hada fakasyafna, maka aku bukakan. Dibuka. Berbeda. Masya Allah, dosa aku itu banyak, pekerjaanku itu jelek. Maka dia kemudian memukul aku dengan pukulan yang membuat tubuhku itu menjadi panas, terbakar oleh api. Kemudian dia berkata, si malaikat itu bertanya, apa kamu nggak takut? Apa kamu nggak malu sama Tuhan kamu berbuat dosa? Sementara kamu tahu bahwa Allah itu mau melihat apa yang kamu lakukan. Kemudian si kubur itu menghimpitku sehingga remuklah seluruh tulang belulangku, ya. Kemudian wabakiyat fil adab illa lailah, siksaan itu terus setiap hari, setiap detik, seperdetiknya itu tidak pernah berhenti. Hatta sehingga jaa alail, datanglah malam. Malam di mana di situ muncullah hilal bulan Sya'ban. Ketika bulan Sya'ban datang, tiba-tiba siksaan itu berhenti. Siksaan itu berhenti, dan dari
ada suara, wahai malaikat, angkat, berhenti, jangan kau lanjutkan siksaan buat orang tua ini, karena dia pernah memuliakan, menghormati datangnya bulan Sya'ban dengan melakukan puasa ibadah di malam itu. Ya, paham maksudnya? Jadi orang yang melakukan ibadah di bulan Sya'ban mudah-mudahan akan memberikan syafaat penolong kepada kita nanti di dalam kuburnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Walaupun minkum billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.